Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahma Putri dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kriminalitas atau kejahatan. Itu bukan peristiwa herediter atau bawaan sejak lahir atau warisan, juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dan dapat berlangsung pada usia anak dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kriminal, di mana tersebut dapat melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras. Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas bisa terjadi pelanggaran, misalnya pemerasan, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Perbuatan pidana terjadi akibat pengaruh minuman keras. Pengertian tindak pidana. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbar feit. Perkataan feit berarti sebagian dari kenyataan atau ein guilty von Rechtswilligkeit. Sedangkan kedua, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang. Yang ketiga, adanya sifat melawan hukum. Keempat, kemampuan bertanggung jawab. Kelima, adanya kesalahan. Dan terakhir, alasan penghapus pidana atau dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah strafbar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Unsur-unsur tindak pidana. Yang ke-1, adanya perbuatan. Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan minuman keras. Yang pertama, pasal 300 KUHP. Kedua, pasal 492 KUHP. Ketiga, pasal 536 KUHP. Keempat, pasal 538. Maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam hukum ini, yaitu 1. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras. Pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan ataupun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal. Kedua, tanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tindak kriminal yang dia lakukan, seperti putusan perkara pidana nomor 323 PIDB 2013 PN Sleman, bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP, itu pasal 351 ayat 1 dengan pidana penjara 4 bulan tanpa mempertimbangkan peraturan daerah Sleman sebagai pasal yang telah dilanggar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.